Ketegangan India dan Pakistan memuncak. Militer Pakistan tembak, jatuh 5 jet tempur India. Ketegangan antara India dan Pakistan kembali memuncak. Pada 7 Mei 2025, sebuah serangan udara besar-besaran terjadi dan Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur India. Konflik ini bukan hal baru, namun dengan kedua negara yang memiliki senjata nuklir, ketegangan kali ini jauh lebih berbahaya. Bagaimana insiden ini terjadi? Apa yang memicu serangan ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari ketegangan yang semakin tinggi ini? Di video ini, kita akan membahas detail tentang serangan ini, reaksi kedua negara, serta dampaknya terhadap perdamaian global. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. India dan Pakistan sudah lama terlibat dalam ketegangan dan pusat dari permasalahan ini adalah wilayah Kashmir. Pada tahun 1947, setelah pemisahan India dan Pakistan, Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan. India mengklaim seluruh wilayah Kashmir sebagai bagian dari negara mereka, sementara Pakistan juga mengklaim bagian besar dari wilayah tersebut. Selama beberapa dekade, India dan Pakistan terlibat dalam 3 perang besar, dengan Kashmir menjadi pusat konflik. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, ketegangan ini terus berlanjut hingga saat ini. Pada 1999 terjadi Perang Kargil yang hampir memicu perang besar antara kedua negara. Walaupun situasi berhasil diredakan melalui diplomasi internasional, ketegangan di wilayah ini belum juga mereda. Setiap kali ada serangan atau provokasi, dunia internasional mulai khawatir akan potensi eskalasi lebih lanjut, mengingat kedua negara ini memiliki senjata nuklir. Pada 7 Mei 2025, India melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah yang dikuasai Pakistan, yang dikenal sebagai Azad Kashmir. India menyebut serangan ini sebagai bagian dari Operasi Sindoor yang ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur teroris yang diduga beroperasi di wilayah tersebut. India mengklaim bahwa serangan ini dilakukan untuk menanggulangi ancaman yang datang dari kelompok militan seperti Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba yang memiliki basis di wilayah tersebut. Serangan ini menewaskan sedikitnya 31 warga sipil Pakistan yang menambah eskalasi ketegangan. Sebagai respons, militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 pesawat tempur India. Klaim ini diumumkan oleh Jenderal Ahmed Sharif Chaudhry yang menegaskan bahwa pesawat-pesawat tersebut, termasuk pesawat-pesawat canggih seperti Rafale buatan Prancis, MiG-29 dan Su-30 MKI, ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa serangan ini adalah tindakan pertahanan yang sah untuk menjaga kedaulatan wilayah udara mereka. Namun, India hanya mengonfirmasi jatuhnya 3 pesawat mereka di wilayah Kashmir yang dikelola India. India tidak mengonfirmasi klaim Pakistan mengenai jumlah atau jenis pesawat yang jatuh. Pesawat tempur yang digunakan dalam serangan ini bukan sembarang pesawat. India mengandalkan pesawat tempur canggih seperti Rafale, MiG-29, dan Su-30 MKI. Rafale yang diproduksi oleh Prancis adalah salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia saat ini dengan kemampuan serangan udara dan darat yang luar biasa. Di sisi lain, Pakistan juga memiliki pesawat tempur yang sangat berperan dalam mempertahankan wilayah udaranya, seperti JF-17 Thunder yang diproduksi bersama oleh Pakistan dan China. Pesawat ini sangat terampil dalam misi-misi tempur jarak jauh dan mampu bersaing dengan pesawat tempur India. Meskipun kedua negara memiliki pesawat-pesawat tempur canggih,
Yang paling berbahaya dari serangan ini adalah potensi eskalasi yang terjadi ketika kedua negara saling menembak jatuh pesawat. Sebagai negara dengan senjata nuklir, setiap insiden yang melibatkan jatuhnya pesawat bisa memicu reaksi yang lebih besar. Ketegangan ini bukan hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga pada wilayah sekitarnya. Kashmir, yang memiliki populasi lebih dari 12 juta orang, sudah lama menjadi tempat tinggal bagi banyak pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Setiap kali ketegangan meningkat, ribuan orang harus mengungsi dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Serangan ini kembali mengingatkan kita pada krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga Kashmir. Meskipun kedua negara memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan udara dan misi militer, warga sipil yang menjadi korban dari setiap eskalasi ini adalah yang paling menderita. Insiden ini telah memicu reaksi dari banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar menyerukan agar India dan Pakistan menahan diri dan memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini. Negara-negara ini mengingatkan kedua pihak akan bahaya eskalasi yang lebih besar, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir yang bisa mengubah kawasan ini menjadi medan perang global. Dunia internasional ingin memastikan bahwa kedua negara ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1999 dalam Perang Kargil. Kita semua berharap bahwa ketegangan ini tidak berujung pada perang. Namun, apa yang kita pelajari dari ketegangan ini adalah pentingnya dialog, diplomasi, dan penghindaran dari provokasi lebih lanjut. Agar ketegangan ini tidak menjadi lebih buruk, kita semua harus mendukung upaya perdamaian dan penyelesaian diplomatik. Apakah menurut kalian ada cara lain untuk mencegah konflik ini semakin memburuk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti berita-berita terkini tentang India-Pakistan dan topik lainnya.